Ya, bulan Ramadan Allah sedang sayangnya kepada kita. Ustadz, memangnya kenapa? Iya, kalau bulan Ramadan setiap amal pahalanya dilipat gandakan. Jika masuk Ramadan pintu surga dibuka, ketika masuk Ramadan pintu neraka ditutup, ketika masuk Ramadan setan dibelang. Dan itu hanya ada di bulan suci. Huruf yang pertama ro, artinya Ramadan bulan apa? Rahmat. Huruf yang kedua apa? Huruf yang kedua apa? Yang kedua hurufnya apa? Mim. Apa artinya? Maghfirah. Tu dua tiga. Tala'al badru alaina. Yang hadir di sini bahagia atau tidak bertemu dengan Ramadan? Yang hadir di sini senang atau tidak bertemu Ramadan? Pertanyaannya, senangnya kenapa? Apa karena ada THR turun ketika Ramadan? Betul apa betul? Senangnya karena apa? Apa karena Ramadan jam kerjanya cepat pulang Pak dari biasanya? Bukan Ustadz. Kenapa kita senang bertemu Ramadan? Karena Ramadan adalah tamu yang istimewa. Setuju atau tidak? Betul apa betul? Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, seluruh jamaah, tolong perhatikan ke depan. Allah itu sebegitu sayangnya kepada manusia, kepada hambanya. Allah selalu menyiapkan waktu terbaik dalam setiap kehidupan kita. Selalu ada waktu terbaik. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa kira-kira? Sepertiga malam terakhir. Ustadz Hilman, kira-kira jam berapa itu? Izin. Kalau Isya jam 8, berarti jam 8, jam 9, jam 10. Ini artinya sepertiga malam pertama. Jam 11, jam 12, jam 1. Ini namanya sepertiga malam kedua. Jam 2, jam 3, jam 4. Ini namanya sepertiga malam terakhir. Jelas atau tidak? Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa itu Ustadz? Sepertiga malam terakhir. Di waktu itu Allah turun ke muka bumi. Allah mencari mana hambanya yang tahajud. Allah mencari mana hambanya yang meminta kepada Allah. Jika hambanya banyak dosa, kemudian hambanya munajat kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau ada hambanya yang punya hajat, punya keinginan, minta di jam sepertiga malam terakhir, maka Allah penuhi hajatnya. Maka ini penting untuk orang Lubuk Linggau yang ingin diangkat derajatnya. Rumus: jangan tinggalkan sholat tahajud. Saya ulangi, adik-adik saya, teman-teman saya yang ingin diangkat ba'da asar menjelang maghrib. Barang siapa yang berdoa di hari Jumat ba'da asar menjelang maghrib, maka Allah malu tidak mengabulkannya. Ustadz Hilman, doanya apa yang dianjurkan? Ayo kita baca, angkat tangannya. Ini doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca di hari Jumat ba'da asar. Isinya doa agar diberi kecukupan dan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ini doanya. Ustadz sekali, hadirin sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini
bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ulangi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Perhatikan artinya. Ya Allah, ayo cukupkan aku dengan yang Engkau halalkan dan jauhkan aku dari yang Engkau haramkan. Ya Allah, kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Lihat doanya, itu doa cukup. Minta apa? Minta apa? Cukup. Saya mau tanya sekarang, yang hadir di sini tolong jawab, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang, pilih mana? Coba pilih mana, kaya gelisah atau miskin tenang? Pasti pilihannya nomor 3, kaya dan tenang. Betul apa betul? Ustadz, kenapa ada tenangnya? Catat, yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Yang banyak belum tentu cukup, yang cukup pasti. Ustadz, memang hidup kalau cukup enak. Pas mau beli rumah cukup, pas mau ganti kendaraan cukup, mau jalan-jalan ke Lubuk Linggau cukup, mau berangkat haji umroh cukup. Punya suami, ibu catat ya, nggak usah minta suami yang ganteng, minta suami yang cukup aja. Pas dibawa kemana-mana nggak malu-maluin, pas ditinggal nggak deg-degan, udah itu aja. Coba Ustadz mau tanya, yang di belakang mau nggak punya suami Ustadz Hilman? Mau atau tidak? Jangan ya, karena Ustadz udah pasti tidak mau sama ibu ya. Ustadz juga pasti mikir atunya nggak akan langsung. Ustadz Hilman, kenapa banyak orang yang tidak bahagia? Satu jawabannya, karena tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Betul apa betul? Mengapa banyak orang yang tidak pernah mendapatkan kebahagiaan? Karena tidak pernah merasa cukup. Ustadz, kenapa banyak orang yang tidak pernah merasa cukup? Jawabannya, karena sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Setuju atau tidak? Kenapa banyak orang yang tidak bersyukur? Karena sibuk membandingkan dengan siapa? Orang lain. Ibu bapak, jamaah sekalian, kalau hidup mau bahagia, rumusnya ojo dibandingke. Apa rumusnya? Ojo, tidak ada perbandingan di antara kita. Setiap orang punya kebahagiaan masing-masing. Betul apa betul? Kan ada lagunya, betul? Wong ko kene kodi banding ke saing ke yo mes tikala ta oya o aku rasa kuatku mencintaimu, ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Ustadz Hilman, kenapa ada orang yang tidak bahagia? Karena sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dan kalau sudah sibuk membandingkan, nanti ada penyakit namanya
SMS. Apa nama penyakitnya? Apa itu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah melihat orang senang, senang melihat orang. Ustadz, gimana cirinya? Begitu. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli mobil baru, dia yang ketabrak. Orang berhenti depan tetangga kita. Tetangganya masang parabola, dia minum Paramex, sakit kepala. Tetangganya beli iPhone Pro Max, dia minum Promah, sakit perut. Betul apa betul? Iya apa ya? Oh, ingat, maka hidupnya tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Padahal kalau mau ditambah rizkinya harus apa? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan. Makin bersyukur Allah tambahkan. Ustadz percaya program Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau ini tanda kita bersyukur kepada Allah. Betul apa betul? Program Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau ini tanda kalau kita berterima kasih kepada siapa? Berterima kasih kepada siapa? Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan kami kota yang baik. Ya Allah, terima kasih 2 periode. Ya Allah, Engkau berikan kami pemimpin yang baik. Terima kasih ya Allah, selama ini Engkau berikan kemudahan kepada kami. Maka kita bersyukur mengadakan acara Ayo Ngelong ke Lubuk. Dan kalau kita bersyukur pasti Allah tambahkan. Betul apa betul? Ulangi. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Sepertiga malam terakhir. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Jam terbaiknya jam berapa? Ba'da asar menjelang maghrib. Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? Tanggal 1. Itu gajian Pemda sepertinya ya. Ustadz Hilman, tanggal berapa tanggal terbaik itu? Izin. Tanggal 13, 14, 15. Disebut dengan apa? Ayyamul Bid. Di tanggal tersebut kita disunahkan untuk apa? Puasa. Puasa apa namanya? Ayyamul Bid. Dalam 1 tahun ada bulan terbaik. Namanya bulan apa? Bulan apa namanya? Masya Allah, bulan Ramadan. Bapak Ibu mohon maaf, kalau sudah masuk Ramadan, jam terbaik nggak berlaku, hari terbaik nggak berlaku, tanggal terbaik tidak berlaku. Kenapa? Jika sudah masuk Ramadan, setiap saatnya adalah terbaik. Dan kita saat ini diizinkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bertepatan dengan program Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Ustadz mau tanya, tolong acungkan tangan, katakan saya, siapa yang Ramadan tahun ini ingin lebih baik? Angkat tangan. Ulangi ya, pakai saya ya. Siapa yang Ramadan tahun ini ingin lebih baik? Siapa Ramadan tahun ini yang amal ibadahnya ingin tambah baik? Siapa yang Ramadan tahun ini amal solehnya mau tambah banyak? Siapa yang Ramadan tahun ini pahalanya ingin ditambahin sama Allah? Mau? Ingin? Mau? Mau aja, mau banget?
Mie apa? Mie ayam. Sepertinya lapar ini kelihatannya. Ustadz Hilman, apakah Ramadan datang dengan kebahagiaan? Masya Allah. Ramadan, lihat ke depan. Ramadan dalam bahasa Arab ditulis dalam 5 huruf. Ra, mim, dot, alif, nun. Ramadan. Setiap huruf yang merangkai kata Ramadan menggambarkan keistimewaan Ramadan. Huruf yang pertama apa? Huruf yang pertama apa? Huruf yang pertama apa? Ra. Ustadz, apa maksudnya? Ra artinya Ramadan, bulan penuh rahmat. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ustadz, apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang Allah. Yang di sini mau disayang sama Allah apa tidak? Yang di sini mau dicintai oleh Allah atau tidak? Kejar cintanya Allah. Kalau ngejar cinta manusia capek, betul apa betul? Kalau ini rumus, jika ingin terlalu berharap kepada betul apa betul? Kenapa memangnya? Iya, berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Catat, status hari Sabtu malam Minggu itu. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang Kenapa ibu-ibu banyak yang sakit hati? Satu jawabannya, terlalu berharap kepada suaminya. Ibu, jangan mengejar cinta suami berlebihan, kejar cintanya Allah. Kalau Allah udah cinta sama kita, pasti Allah melindungi kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Bulan Ramadan Allah sedang sayangnya kepada kita. Ustadz, memangnya kenapa? Iya, kalau bulan Ramadan setiap amal pahalanya dilipat gandakan. Jika masuk Ramadan pintu surga ketika masuk Ramadan pintu neraka ketika masuk Ramadan setan dibelang, dan itu hanya ada di bulan suci. Huruf yang pertama Ro, artinya Ramadan bulan apa? Rahmat. Huruf yang kedua apa? Huruf yang kedua apa? Yang kedua hurufnya apa? Mim. Apa artinya? Maghfirah. 1 2 3. Lebih keras. Ustadz Hilman, apa itu maghfirah? Maghfirah itu artinya ampunan. Apa artinya? Ustadz mau tanya lagi, yang di sini punya dosa atau tidak? Punya dosa atau tidak? Dosanya dikit apa banyak? Hati-hati, hati-hati. Semua kita pasti punya dosa, betul? Maka Ramadan datang, setiap amalnya menghapuskan dosa-dosa kita. Puasa Ramadan menghapuskan dosa. Sholat taraweh menghapuskan Ingat dosa. Kenapa Ustadz? Iya, kalau kita banyak ingat dosa, insya Allah kita akan ingat mati, betul? Dan Ustadz lihat ini wajahnya sama semua. Ini kelihatan wajahnya camat semua. Apa? Wajah apa? Camat. Apa itu camat? Apa itu camat? Kullu nafsin daikatul. Setiap yang berjiwa pasti akan orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang di tengah, yang di samping, yang di depan, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, Ustadz Hilman.
keras sekali Ustadz Hilman, kita semua pasti akan mati, betul? Allah Ustadz, Ustadz kan masih muda, masih panjang hidupnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Sekarang yang masih muda udah mati dikit apa banyak? Survei membuktikan yang masih muda matinya lebih potensi dibanding orang tua. Coba lihat, Ustadz belum pernah dengar ada cerita nenek kakek mati trek-trekan motor, nggak ada. Yang trek-trekan motor mati biasanya siapa? Anak muda, betul apa betul? Ustadz belum pernah dengar ada cerita seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Nggak pernah dengar yang begitu. Yang begitu mati biasanya siapa? Anak muda, betul? Maka mohon maaf, kita semua banyak dosa. Kalau kita banyak dosa, jangan jangan besar kepala, nanti nggak cukup helm aja nggak cukup, apalagi surga. Orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. Kenapa? Iblis tidak akan pernah masuk surga karena punya sifat apa? Sombong. Ramadan bulan penuh magfirah, ampunan. Ulangi, yang pertama hurufnya apa? Ro, artinya apa? Rahmat. Huruf yang kedua mim, artinya apa? Magfirah, maknanya apa? Ampunan. Huruf yang ketiga dod, artinya domanah. Tuh, 2, 3, domanah. Ustadz, apa artinya domanah? Jaminan. Apa yang Allah jaminkan untuk orang yang bertemu Ramadan? Yang Allah jaminkan adalah surga. Yang di sini mau masuk surga atau tidak? Mau masuk surga atau tidak? Coba, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Terakhir, siapa yang mau masuk surganya sekarang? Sekarang. Syarat masuk surga harus mati dulu kodong. Jadi gimana Ustadz? Harus mati dulu. Iya. Siap mati atau tidak? Siap mati atau tidak? Siap mati, tetap mati. Tidak siap mati, tetap. Maka ingat, orang yang bertemu Ramadan bersyukur karena dijaminkan surga. Huruf yang keempat apa? Alif. Apa artinya? Itqum minan nar. Tuh, 2, 3. Itqum minan nar. Apa artinya? Dibebaskan dari siksa api neraka. Orang yang bertemu Ramadan bahagia dengan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira bertemu dengan bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Pemda Kota Lubuk Linggau menjadikan program Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau tepat bulan Ramadan. Tanda bahagia, tanda senang dalam rangka Kota Lubuk Linggau, dalam rangka Ramadan, berarti disempurnakan. Insya Allah seluruh jajaran Pemda Kota Lubuk Linggau dijauhkan dari siksa api neraka. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan huruf terakhir nun, artinya nikmat. Tuh, 2, 3. Ramadan ini nikmat atau tidak? Kalau Ramadan sholat nikmat atau tidak? Kalau Ramadan ngaji Quran nikmat atau tidak? Kalau Ramadan sedekah nikmat atau tidak? Kalau Ramadan silaturahmi senang nikmat atau tidak? Ramadan ini Pemda udah ada gambaran THR? Udah turun apa belum? Udah cair apa belum? Kapan cairnya? Ini wajah-wajah mengkhawatirkan semua ini. Wajah menanti semua.
Yang kerja dapat THR ketika bulan suci Ramadan. Yang bisnis, yang usaha biasanya omsetnya meningkat ketika bulan apa? Ramadan. Yang jualan nikmat ketika bulan apa? Ramadan. Bahkan yang luar biasa, yang bisa menikmati bukan hanya segelintir orang, tapi siapapun kita pasti senang ketika bertemu Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua diizinkan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dibanding Ramadan kita yang sebelumnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kota Lubuk Linggau menjadi kota yang makin maju, amin. Rakyatnya makin sejahtera, amin. Makin diangkat derajatnya, amin. Dan insya Allah semua kebaikannya berkumpul di kota ini, amin ya rabbal alamin. Terakhir, mari angkat kedua telapak tangan, kita doa bersama untuk kota yang kita cintai ini, kota Lubuk Linggau, untuk pemimpin kita Ayahanda SN Prana Putra Sohe beserta seluruh jajaran Pemda Kota Lubuk Linggau. Doa di bulan Ramadan mustajab, betul? Doa di bulan Ramadan insya Allah dikabulkan, betul? Angkat kedua telapak tangan, istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan diaminkan dalam hati masing-masing. Mudah-mudahan doa di malam Ramadan ini menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk kota Lubuk Linggau, mudah-mudahan kota ini semakin Allah sayangi, kota ini semakin Allah rahmati, Allah berkahi, dan semua kebaikan Allah curahkan di kota Lubuk Linggau. Silahkan aminkan dalam hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, malam ini kami semua keluarga besar Pemda Kota Lubuk Linggau menghadirkan acara ini. Ayo ngelong ke Lubuk Linggau, ya Allah, kami mohon. Sayangi kami semua, ya Allah. Cintai kami semua, ya Allah. Rahmati kami semua, ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami semua, ya Allah.
Jadikan kami semua hamba-hambamu yang Engkau berikan banyak keberkahan dalam hidupnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni kesalahan kami. Ya Allah, ampuni kekurangan kami. Ya Allah, ampuni maksiat kami. Ya Allah, ampuni kehilafan kami. Ya Allah, kami mohon, jadikan amal ibadah Ramadan kami adalah amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni jika ada di antara mata kami sering melihat yang haram. Ampuni jika lisan kami sering berbohong, pernah ingkar janji, sering menghina orang lain, sering membicarakan aib orang lain. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika tangan kami pernah mengambil yang Engkau haramkan. Ya Allah, ampuni perut kami jika perut kami pernah makan minum yang Engkau haramkan. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, ampuni kaki kami jika di antara kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya Allah, siang kami berpuasa, malam kami qiyamul lail. Kami hanya mohon ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami, apalagi dosa kami kepada ayah ibu kami, bapak mama kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Maafkan kami jika pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami, bapak mama kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan ayah ibu kami ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah meninggal, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami taman di antara taman surgamu ya Allah. Ya Allah, Ramadan tahun ini mungkin ada di antara kebersamaan dengan orang tuanya ya Allah. Ya Allah, kami mohon, sampaikan salam rindu kami untuk orang tua kami di alam kubur, dan jadikan bulan Ramadan ini bulan yang membebaskan siksa hisab orang tua kami di alam kubur. Ya Allah, berkahi kehidupan kami. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Ya Allah, berkahi rumah kami. Ya Allah, berkahi kota Lubuk Linggau ya Allah. Berkahi kota Lubuk Linggau ya Allah. Jadikan kota ini kota yang adil, makmur, sejahtera semua ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan pemimpin yang baik untuk kota kami. Ya Allah, terima kasih Engkau titipkan pemimpin yang soleh, yang amanah untuk kota kami. Terima kasih ya Allah, balaslah semua kebaikan para pemimpin kami yang sudah memberikan kebaikan selama memimpin ya Allah. Angkat derajatnya, muliakan hidupnya, jaga ya Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini kami mohon, jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang susah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang punya aib, tutup aib-aibnya.
Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam lebih baik ya Allah dibanding Ramadan kami yang sebikan, amal ibadah kami lebih baik, amal soleh kami lebih banyak, dan semua kebaikan kami lebih berlimpah di bulan Ramadan tahun ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika salawaka. Terima kasih banyak atas perhatiannya Pak Wali Kota. Ini Ustadz Hilman, pertama dalam sejarah saya hari pertama Ramadan ada di luar kota. Biasanya karena yang minta kota Lubuk Linggau, jadi saya mengorbankan hari pertama saya ada di kota Lubuk Linggau. Insya Allah. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Wakil Wali dan seluruh jajaran Forkopimda. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah nanti menumpang mandi. Kalau ada ceramah saya yang kurang, bolehlah nanti diundang lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan buah bebimbing, buah kedondong, buah jambu, buah rambutan, itulah buah-buahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.